Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi bab 3, yakni menghindari dosa besar. Anggota kami yaitu Ayu Ramadhani Putri, absen 7, Farah Adawiyah Aini, absen 11, Reva Amelia, absen 25, Ulan Maulidia Rohmaniyah, absen 28, Yumna Ayu Pande, absen 29. Materi yang pertama yaitu larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Konsekuensi pembunuhan. Tindak pembunuhan adalah satu di antara beberapa dosa besar yang konsekuensinya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berbahayanya dosa tindak pembunuhan, sampai Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang intinya ialah bahwa membunuh satu manusia sama seperti membunuh semua manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Hukuman pembunuhan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan secara hukum Islam ialah pembalasan setimpal atau qisas, yakni dengan balas dibunuh jika semua unsur delik kesengajaan bisa dibuktikan, kecuali apabila pihak keluarga korban memberikan pengampunan, maka bisa dialihkan dengan diat atau denda. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Wa ma qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Dampak negatif pembunuhan. Bagi pelaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Untuk pelanggaran larangan membunuh, hukumnya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa
dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Bagi keluarga korban dan masyarakat, bagi keluarga korban dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil maka akan menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. Dari trauma yang mendalam ini, apabila tidak dilakukan penyembuhan psikologis, maka dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak. Kedua, liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau non-Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata dalam bahasa Arab yang asli. Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mushtaq, karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada istiqaq. Dari kata lut ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat, lawayut, utiyah, yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Artinya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Sesungguhnya kalian mendatangi para pria melalui dubur mereka lantaran ketertarikan kalian terhadap hal tersebut, tanpa mempedulikan sisi kebejatannya, meninggalkan apa yang Allah halalkan bagi kalian untuk menggauli kaum wanita-wanita kalian. Memang kalian itu adalah manusia-manusia yang melampaui batas ketentuan Allah dalam tindakan berlebihan kalian itu. Sesungguhnya menggauli kaum pria bukan kepada wanita termasuk perbuatan keji yang baru pertama kali dilakukan oleh kaum Lut. Tidak ada seorang pun manusia yang mendahului mereka. Dasar keharuman liwat. Allah menyebut perilaku liwat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 dengan sebutan fahishi, keji atau jijik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Dan ingatlah, Lut kemudian disebutkan badalnya, yaitu tak kala dia berkata dengan kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, yakni mendatangi dubur atau anis laki-laki yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelumnya, dari kalangan manusia dan jin. Adapun tentang keharuman yang termasuk dalam kategori fahishi, keji atau jijik, dijelaskan Quran surat Al-A'raf ayat 33 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanahu wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,
mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu Allah yang tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadang-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Liwat disebut fahisyah. Jika liwat disebut dengan fahisyah, sementara dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan fahisyah, maka hal itu menunjukkan dengan jelas tanpa keraguan bahwa liwat adalah perbuatan maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun, liwat di samping termasuk terduga dosa besar. Perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Kebencian Allah terhadap perilaku liwat diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya, Allah menyebutnya dengan musrifin atau orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Khobaits atau perbuatan keji. Quran Surat Al-Anbiya ayat 74. Kaum mufsidin atau kelompok yang berbuat kerusakan. Zolimin atau orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 30-31. Dampak negatif liwat. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. B. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut salasan. Artinya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. C. Dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Artinya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Sesungguhnya kalian mendatangi para pria melalui dubur mereka lantaran ketertarikan kalian terhadap hal tersebut, tanpa mempedulikan sisi kebejatannya, meninggalkan apa yang Allah halalkan bagi kalian untuk menggauli kaum wanita-wanita kalian. Memang kalian itu manusia-manusia yang melampaui batas ketentuan Allah dalam tindakan berlebihan kalian itu. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Perilaku seks menyimpang bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Singkatan LGBT. Yang pertama, lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Wanita yang merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya disebut sebagai wanita homoseksual. Kedua, gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang merasakan rangsangan sesama jenis disebut lelaki homoseksual. Yang ketiga, biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang keempat, transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman lesbian atau sihak merujuk kepada ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 199. Wala amurannahum fala yukayyirunna khalqallah
dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Menurut Ashinkiti, yang dimaksud melampaui batas dalam surat Al-Mu'minun itu mencakup zina, liwat, dan semisalnya. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 119, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sumpah iblis yang akan membisikkan ke hati manusia supaya merubah fitrah manusia. Dalam hal ini, maka perilaku LGBT merupakan perwujudan dari sumpah yang disampaikan iblis tersebut, yaitu perilaku mengubah fitrah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif LGBT. Pertama, pelakunya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lesbian dan gay adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Maka mereka kami turunkan kepada mereka hujan batu. Kedua, menimbulkan penyakit. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal atas perilaku seksualnya yang dapat mendorong kepada perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Meminum khamr. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya. Baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Sudah menjadi ijma ulama bahwa minuman keras atau khamr itu hukumnya haram. Mengkonsumsinya adalah termasuk salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamu rijsum man amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dampak mengkonsumsi khamr. Yang pertama, melanggar larangan agama. Dilarangnya khamr adalah untuk melindungi akal manusia, karena apabila seseorang mengkonsumsi khamr, maka akan hilang akalnya, sehingga membawa dampak buruk, misalnya membunuh, mencuri, dan lain-lain. Kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Abdullah bin Amr berpendapat bahwa minum minuman keras merupakan dosa yang paling besar. Perbuatan ini merupakan induk dari segala keburukan dan orang yang meminumnya akan dilaknat. Ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran surat An-Nisa ayat 43. Keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang kelima, mendapat sanksi. Yang pertama ada sanksi agama. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pembangkang dan pecandu minuman keras. Fuqaha menyampaikan bahwa peminum khamr itu dikenakan had atau hukuman sanksi dicambuk 40 kali dera. Kedua ada sanksi hukum. Sanksi hukum terhadap orang yang mabuk-mabukan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 356, 537, 538, dan 539. Menghindari perilaku meminum khamr. Dengan cara yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Keempat, meningkatkan kualitas akhlak. Kelima, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Dan yang keenam, menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Hikmah larangan perilaku minum khamr.
Pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Dan yang keempat, menjaga hati agar tetap takorup kepada Allah dan mengerjakan sholat. 5. Judi. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam Quran Surat Al-Maidah, surah kelima ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Quran Surat Al-Maidah surah kelima ayat 90. Unsur-unsur judi. A. Permainan. Unsur pertama dari judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. B. Untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. C. Ada taruhan. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh penjudi biasanya berupa uang maupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Dampak negatif perilaku judi. A. Judi adalah perbuatan rijs yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. B. Judi adalah perbuatan setan. C. Merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. D. Menghilangkan semangat untuk bekerja. E. Melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi akan merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andaipun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Menghindari perilaku judi. A. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. B. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. C. Setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. D. Berusaha mencari rizki yang halal dan qanaah. E. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah larangan perilaku judi. A. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. B. Etos kerja akan meningkat, sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. C. Rizki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. D. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. E. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. F. Terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah, kehormatan individu dan masyarakat. 6. Mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai berikut. Hiya akhdul mukallaf al-balawil aqil
ma'lal ghairi khafiyatan idza balagha nisaban min hirzin min ghairi ayyakuna lahu syubhatun fi hadzal mauli ma'khudhi. Artinya, perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara bersembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambilnya dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak mencuri. A. Bagi pelakunya. 1. Mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. 2. Mendapatkan hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. 3. Mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri nama baik akan tercemar di mata masyarakat. 4. Merusaknya keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. B. Bagi korban dan masyarakat. 1. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. 2. Menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. 3. Memunculkan hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Perilaku mencuri merupakan salah satu perwujudan dari tidak bersyukurnya seseorang terhadap jaminan rizki yang telah dijanjikan Allah. Dengan demikian, meningkatkan rasa syukur kepada Allah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menghindari perilaku mencuri. Yang kedua adalah menghormati hak milik orang lain, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bi'al ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang ketiga adalah meningkatkan etos kerja. Salah satu penyebab perilaku mencuri adalah malas bekerja. Pelaku pencurian biasanya ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah, tanpa susah-susah bekerja keras. Hikmah larangan mencuri. A. Terjaminnya hak milik. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. B. Setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. C. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. D. Dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Durhaka kepada orang tua. 1. Larangan durhaka kepada orang tua. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Demikian juga sang bapak, bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. 1. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka. 2. Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. 3. Mencela orang tua. 4. Memandang sinis kepada orang tua. 5. Malu menyebut mereka sebagai orang tua. 6. Memberatkan hati orang tua dengan banyak permintaan. 7. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua. Dan yang terakhir adalah menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Durhaka kepada orang tua. 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. 3. Terhalangnya masuk surga. Dan yang terakhir adalah termasuk golongan orang yang hina. Meninggalkan sholat. 1. Kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dampak meninggalkan sholat.
1. Menyebabkan kesesatan. 2. Dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Dan yang terakhir, diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim. 1. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa yang besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri. Yang kedua, dampak memakan harta anak yatim dengan batil. Yang pertama, diancam masuk neraka. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa yang besar. Korupsi. Pengertian korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, yang biasanya didapat dari sogokan atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kamus Al-Munawwir mengidentifikasi istilah korupsi meliputi riswah, khianat, fasad, hulut, sud, dan batil. Bahaya korupsi. Yang pertama, menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua, menyengsarakan rakyat. Ketiga, terhalang masuk surga. Dan yang terakhir, doanya tidak dikabulkan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. 1. Meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. 2 adalah strategi deduktif. Sistem deteksi dini atas tindakan korupsi sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Yang ketiga, strategi represif. Dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jera. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.